Yang menarik kan kenapa mulutnya sekarang? Iya, itulah yang orang tanyakan. Kenapa sampai jangan-jangan lagi lapar? Nah, ya boleh aja lapar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini belum direkam ini. Rekam juga tidak apa-apa. Rekam ya? Iya. Yang benar. Mainkan ya. Nah. Bapak mesti pakai kacamata hitam lebih cocok lagi. Ya, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, hari ini Otak Bleng sedang bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Pak Giri. Jadi beliau ini sebelumnya pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Maluku ya? Ya, Maluku Tenggara. Maluku Tenggara, ya. Dan berdasarkan informasi yang Otak Bleng dapatkan itu, dan pada saat itu beliau menjadi ya anggota DPR dan sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD termuda se-Indonesia ya. Otak Bleng sudah tahu ya. Dan selain itu juga ternyata beliau ini seorang motivator ya, penyanyi, suaranya bagus ya. Memang sih ya, kalau orang Ambon itu suaranya bagus-bagus, parlente lagi. Memang Otak Bleng. Dan ada satu yang Anda pasti tidak begitu mengetahuinya. Beliau ini seorang pesulap. Nanti kita akan saksikan bagaimana atraksi beliau mematahkan ya, membengkokkan sebuah besi ya. Siang Pak Giri ya. Selamat siang. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara yang baru saja partai ini didirikan pada 28 Oktober 2021 lalu ya. Betul. Ini belum sampai berapa bulan ya? Ya, belum sampai 2 bulan. Begitu. Nah, hari ini saya pingin tanya ya, karena memang banyak sekali sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang bertanya di channel Otak Bleng itu, apa sih makna dari sebuah logo Partai Kebangkitan Nusantara itu? Karena kan logo itu kan harus punya makna ya. Betul. Apalagi di situ ada burung Garuda yang sementara mulutnya menganga ya. Nah, Pak Waketum ya, Pak Giri mungkin bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabat Nusantara, juga teman-teman di luar negeri, kan banyak juga pekerja migran kita yang berada di luar negeri ya, bahkan jumlahnya itu sekitar 9 juta lebih. Betul. Ya, berdasarkan data yang Otak Bleng dapatkan itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada publik apa sih makna dari logo Partai Kebangkitan Nusantara ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ramses. Jadi yang pertama, ini bukan Pak Ramses ya, ini Otak Bleng ya. Otak Bleng. Soalnya kalau begitu ada kalimat Otak Bleng itu selalu pembawanya pengen ketawa. Jadi akhirnya karena pengen ketawa jadi nggak bisa ngomong, ketawanya terus. Anyway, terima kasih Otak Bleng. Ya, baik. Jadi gini, Partai Kebangkitan Nusantara, logo dan bendera dari PKN ini sebetulnya terdiri dari 3 bagian penting ya. Yang pertama adalah dari bendera merah putih itu yang namanya Geti Geta Samudra atau Saka Gula Kelapa. Terus ada juga yang tadi burung Garuda ya. Burung Garuda ya. Orang Jawa dalam posisi berteriak lah seperti itu ya. Jadi dia bukan dalam posisi diam. Dan yang ketiga kalau kita perhatikan ada warna hijau dengan bintang. Nah, itu juga bagian dan punya makna sendiri. Jadi saya mau jelaskan dulu bahwa sebetulnya logo ini sebetulnya bukan saya sendiri yang buat. Sebetulnya ada beberapa teman juga. Ada Pak Bobi Triadi. Nah, juga ada Pak Bendum kita, Bang Ucok, Pak Mirwan Amir juga. Ada juga punya masukan di dalam itu dan beberapa teman lain. Berawal pertama kali kita waktu itu saya masih ingat saya berdiskusi dengan Pak Ketum, Pak Pasek sama Pak Bobi waktu itu. Waktu itu kita bahas tentang logo. Saya lantas memberikan satu ide pikiran tentang Sang Saka Gula Kelapa atau Geti Geta Samudra ini. Karena sebetulnya kita di Indonesia ini cukup tahu tentang Sang Saka Merah Putih, which is itu adalah bendera nasional kita kan. Nah, tapi konsep kita bicara tentang PKN adalah kita bicara tentang Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena
belakangan ini kan kita bisa lihat bahwa dengan berbagai macam kesibukan dan kepentingan, kita ini sudah terlalu banyak terkotak-kotak di negara ini. Dan yang saya lihat kepentingan-kepentingan baik dari internal dalam negara maupun juga dari eksternal, banyak isu-isu yang sifatnya untuk memecah belah Indonesia ini sudah semakin kelihatan. Kita lantas berpikir bagaimana caranya kita bisa menyatukan semua orang yang ada di Indonesia ini yang bisa merasakan satu perasaan yang sama. Di situ secara psikologi kita akan mengangkat kembali bagaimana kebersamaan itu, persatuan itu terjadi. Nah, jawabannya ada di Nusantara. Nah, Nusantara ini melambangkan kejayaan kita pada masa lalu. Pada waktu di mana beberapa ratus tahun lalu, ya 700-800 tahun yang lalu, bahkan sebelum itu pun 1 abad lebih, di mana sekitar 1.300 tahun yang lalu, zaman Sriwijaya, terus zaman Majapahit. Sebetulnya Nusantara ini sudah sangat dikenal dan bahkan ditakuti di seluruh dunia. Ya. Nah, kita mengerucut lagi dalam konteks Sangsaka Gula Kelapa. Pada waktu itu kita membahas tentang bagaimana satu lambang yang bisa menunjukkan bahwa ini Nusantara. Saya teringat tentang kisah bendera pertama itu bendera Malaysia yang selalu dituding bendera Malaysia ini meniru bendera Amerika, selalu dituding seperti itu. Padahal sebetulnya bendera Malaysia ini dia tidak pernah meniru bendera Amerika. Sejarahnya adalah pada zaman dulu, pada waktu zaman kekuasaan Majapahit untuk maritim, ya. Kalau sekarang di Cina mereka bikin program namanya One Belt One Road atau OBOR atau BRI, Belt and Road Initiative. Bagaimana di zaman sekarang Cina ingin menguasai perdagangan maritim seluruh dunia. Nah, sebetulnya itu sudah pernah dilakukan oleh Nusantara pada zaman itu di Sriwijaya maupun di Majapahit. Nah, pada waktu di zaman Majapahit itu perdagangan Hindia Timur Britania, kalau untuk melewati Selat Malaka bahkan Selat Nusantara, mereka mau tidak mau harus memakai bendera kejayaan Majapahit pada masa itu, sebagai bentuk kerjasama, ya. Makanya sampai sekarang pun kalau kita lihat di kapal angkatan laut selalu masih ada bendera Sangsaka Gula Kelapa atau Geta Samudra itu, sebagai bentuk kerjasama perdagangan di maritim. Nah, perdagangan Hindia Timur Britania itu lantas memakai bendera Union Jack di atas, ya, di atas kirinya, tapi dia dipadukan dengan bendera kejayaan Majapahit pada waktu itu, yaitu Saka Gula Kelapa ini, kan. Nah, pada tahun di mana Amerika itu merdeka, Amerika itu masih di bawah kekuasaan Inggris, Britania, sehingga bendera yang dibuat di Amerika juga pada waktu itu mengikuti bendera perdagangan Hindia Timur Britania itu juga. Sehingga sebetulnya yang betul adalah Amerika itu benderanya itu berasal dari Nusantara. Itu yang betul sebetulnya. Nah, itulah bentuk bagaimana Nusantara begitu pengaruh terhadap seluruh dunia pada masa itu. Nah, sekarang konsep itu ingin kita kembalikan. Bukan itu spirit dasar Jaya. Dasarnya. Itu bukan untuk sekedar bernostalgia. Tapi semangat itu ingin kita kembalikan, ingin kita implementasikan dalam perjuangan kita zaman sekarang. Zaman sekarang ini yang membuat suatu perpecahan terjadi karena kita sebetulnya tidak mengenal sejarah kita dengan baik. Bagaimana persatuan terjadi, bagaimana kita bisa menjadi negara adidaya. Amerika itu sebelum sebelum eksis Amerika itu sebetulnya Nusantara sudah berjaya di seluruh dunia. Nah, Pak Waketum, saya mau potong dikit dulu. Tadi itu saya memetik 2 hikmah dasar tadi itu adalah logo ini sebetulnya ingin mengembalikan, ya, kejayaan Nusantara, ya. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bahwa logo ini juga memberikan suatu simbol, pesan, ya, pesan komunikasi kepada publik bahwa kita ingin bersatu gitu. Karena memang selama ini sudah ada pengkotak-kotakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang memang, ya, bisa saja berpotensi untuk memecah belah bangsa kan. Nah, apakah seperti itu, Pak Waketum? Jadi memang Indonesia ini kan salah satu dari negara yang menjadi dampak divide impera, ya. Zaman masa lalu Belanda, zaman VOC masuk ke
Indonesia, lalu akhirnya bagaimana mereka memecah klaim. Itu memang strategi yang paling jitu untuk masuk ke dalam satu kelompok. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam gampang dengan memecah mereka di dalam itu, maka kita bisa mendapatkan satu bagian dari mereka, divida dan impera itu. Nah, sebetulnya itu sudah selesai ya sejak Indonesia merdeka. Tapi pembawaannya itu sebetulnya sampai sekarang pun masih sering dilakukan secara tidak sengaja. Selalu terkotak-kotak, selalu terkelompok-kelompok. Kita mohon maaf, di Indonesia apa sih lembaga yang tidak dualisme? Hampir semua dualisme. Ini terbukti bahwa sebetulnya jiwa kita terbawa dalam konteks terkelompok-kelompok. Sehingga untuk menyatukan kembali kita harus mempunyai satu momentum yang minimal kita ingat, kita peringati, itu adalah di mana kita bersama. Nah, misalnya kita punya musuh dari luar nih, zaman dulu nih. Kita punya musuh Belanda, Jepang. Kita berjuang, kita nggak melihat, yuk orang mana? Saya orang Maluku, Anda orang NTT apa? Kita semua satu kan? Ya kan? Atau lebih simpel aja deh. Beberapa hari lalu kita nonton sepak bola. Indonesia lawan Singapura. Atau yang badminton kemarin kan? Bagaimana Indonesia menang ya? Thomas kalau nggak salah itu. Pada waktu kita menonton itu, apakah kita ada merasa bahwa ini teman ini lawan kita, ini orang beda ini? Tidak ada kan? Artinya bahwa nasionalisme itu kan muncul pada waktu ada satu event. Kalau tanpa event orang akan kembali. Coba lihat, habis nonton final Piala Thomas atau semifinal Indonesia lawan Singapura, habis nonton 1 jam 2 jam kemudian tidak ada lagi momentum itu, kembali lagi rutinitas. Oh, kita kelompok ini, yuk kelompok itu, yang akhirnya nanti akan memecah belah itu. Artinya bahwa Indonesia ini bisa merdeka karena seluruh pemuda se-Indonesia mereka bersatu gitu ya, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain kan? Betul. Di saat dimana kita sudah melihat ini beda, di saat dimana kita sudah melihat bahwa misalnya satu kelompok ini terus ada yang datang bergabung, kita anggap dia tamu, disitulah kelompok itu nggak bisa besar. Karena kelompok itu akan besar pada waktu semua bersatu. Di saat masih memposisikan diri sebagai tamu atau sebagai tuan rumah di dalam sebuah kelompok yang misi dan visinya sama, maka tidak akan pernah besar kelompok itu. Makanya semangat dasar dari bendera logo PKN ini, kenapa kita bikin dia ngeblok semua? Karena inilah bentuk Nusantara, dia memblok semua. Bagaimana kita semua ada dalam satu kesatuan. Jangan sampai di dalam sebuah pemikiran tertentu kita berbicara seperti ini, tapi dalam hal yang lain kita bicara tentang kotak-kotak. Itu yang sangat kita hindari. Makanya terbentuklah Getih Getah Samudra itu sebagai lambang awal. Dia full blok satu bendera itu sebagai pembuktian bahwa kita sudah menjadi satu dan kita mengembalikan semangat spirit kejayaan masa lalu itu bisa kita kembalikan lewat lambang seperti itu. Dan itu harus kita sering sampaikan bahwa inilah tujuan utama kita berbicara tentang Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Partai adalah kelompok kebangkitan, mengangkat kembali ya apa yang dibangkitkan, manusianya, bukan spiritnya, ya semangatnya, ya kan. Nusantara itu bahkan dulu Nusantara bukan cuma Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan Filipina itu semua bagian dari Nusantara. Pada waktu kita bicara Nusantara, sebetulnya negara-negara di samping kita pun merasakan bahwa mereka juga bagian. Mereka juga Nusantara ya. Iya kan? Nah itu makna pertama tentang Getih Getah Samudra itu atau Sangsaka Gula Kelapa ya. Yang kedua adalah Garuda atau Elang Jawa ya. Jadi burung Garuda kan sebetulnya sudah jelas itu adalah lambang negara kita, burung Garuda. Nah, kenapa yang menarik kan kenapa mulutnya sekarang itu loh, itulah yang orang tanyakan. Kenapa sampai jangan-jangan lagi lapar kan? Nah, ya. Boleh aja lapar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Lapar untuk bisa mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kalau burungnya sudah diam seperti ini, mungkin sudah 86, itu aman. Bisa saja kan? Tapi pada waktu mungkin sudah lesu kali kalau seperti itu ya. Jadi lambang Garuda di mana dia berteriak untuk kepentingan dan aspirasi rakyat. Dia tidak tinggal diam, memperjuangkan sesuatu, berperang. Artinya kita lagi sementara melakukan suatu aktivitas. Jangan sampai aktivitas itu bentuk secara tampilannya adalah sesuatu yang lagi diam. Beraktivitas secara verbal kita bisa lihat gitu kan. Kalau kita cuma diam,
belum tentu dia beraktivitas, mungkin lagi sepi. Tapi kalau dia lagi teriak, bicara, marah ataupun itu, dia lagi beraktivitas. Nah, itulah fungsi bahwa burung Garuda yang ada di dalam lambang PKN itu adalah bagian dari Garuda yang betul-betul selalu berteriak memperjuangkan aspirasi rakyat. Artinya Partai Kebangkitan Nusantara ini menjadi salah satu wadah, menjadi salah satu sarana untuk bisa menyuarakan kepentingan masyarakat umum gitu. Betul. Dia tidak tidur kan, makanya ada burung Garuda itu yang sementara menganga itu ya. Betul. Jadi kalau laparnya itu lapar dalam konteks konotasi yang positif kan. Betul. Ya kalau saya pada waktu kita bicara simpel aja, pada waktu burung itu lagi sementara membuka mulut, banyak konotasi nih, teriak, lapar atau apapun itu kan. Tapi intinya dia lagi melakukan sesuatu. Dia nggak lagi diam. Iya. Yang penting itu dia jangan sampai diam. Kalau sampai diam terus apa yang diperjuangkan coba? Tapi kan begini Pak Bagatum, kalau dalam konteks ilmu komunikasi itu kan ini soal makna ya. Jadi ada namanya simbol ya. Jadi ketika simbol itu kita tunjukkan, oranglah yang memberi makna. Betul. Ya terserah mereka mau beri makna seperti apa. Tapi makna dasarnya kan tentu kita yang miliki kan begitu. Betul. Ya. Dan kalau dari ilmu marketing sih, pada waktu orang itu sudah mulai membahas tentang sebuah produk yang kita tampilkan, dia membahas entah itu positif atau negatif, sebetulnya si marketingnya kita sudah dapat. Oh iya. Iya kan? Jadi sebetulnya kalau kita bicara dari berbagai sisi, tapi kalau bicara tentang makna utamanya seperti itu, bahwa burung itu bukan sekedar cuma diam, tapi dia lagi melakukan sesuatu, dia lagi berteriak, lagi memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan bersama gitu. Kan orang baru nih aku ya. Iya. Jadi bagaimana gitu langkah-langkahnya untuk masuk atau gimana? Kalau mengikuti masuk di PKN, ya. Jadi gini, PKN ini kan adalah partai yang dimana kita tidak membatasi dari baik background, ruang atau apapun itu, semua orang bisa bergabung dengan kita. Karena partai ini terbuka untuk semua kalangan, ya. Kita bicara tentang Nusantara, tapi kita sudah mengotak-otakan kan buat apa kita bicara Nusantara, ya kan? Partai ini milik bersama, mari kita berjuang. Ini milik anak muda, milik orang tua, milik siapapun yang memang ingin untuk bergabung. Kalian bukan bagian dari tamu di dalam PKN. PKN adalah rumah Nusantara, rumah bagi semua orang. Makanya di dalam PKN ini kita sangat menghindari kelompok-kelompok, paksi-paksi yang mengatasnamakan adalah ini milik kita, anda ini tamu. Itu terjadi, maka selesailah PKN. Artinya tidak boleh ada cara berpikir seperti itu ya. Tidak boleh. Artinya dalam sebuah organisasi ya. Ya sangat, bukan cuma PKN, dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Coba kita bicara dalam ruang lingkup yang paling kecil, misalnya keluarga. Dalam keluarga aja kalau kalian sudah merasa bukan bagian dari saling memiliki, gimana bisa bertahan? Itu ruang lingkup paling kecil. Itu baru cuman suami, istri, anak. Kita bicara jangan ada anak yang diemaskan, ada yang diperunggukan ya. Kadang juga dalam kita bicara simpel, kadang suami istri sekalipun. Ada perasaan bahwa seorang suami melihat istrinya, mungkin kamu ini kan cuman bagian yang untuk melengkapi saya aja. Ada seperti itu. Jadi di saat dimana kita tidak merasa kebersamaan, kita tidak merasa kita sama-sama adalah tuan rumah, ada yang mengotak-ngotakkan dirinya, eksklusif merasa diri dia karena ini, itu pasti akan pecah. Nah itulah yang terjadi di Indonesia. Coba lihat hampir semua kan, hampir semua organisasi ada dualisme. Apa sih yang tidak? Kenapa? Karena itu. Karena ada yang memposisikan diri sebagai tuan rumah, ada yang memposisikan diri sebagai tamu, ada yang nggak mau misalnya si tamu ini dekat sama pimpinan. Oh ini kita orang dekat pimpinan nih, kamu orang tamu, kamu di belakang aja dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang dengan pemikiran kerdil, pendek dan tidak bisa membesarkan, cenderung akan menghancurkan. Makanya saya dalam kesempatan ini saya kebetulan si adik Indah ya yang bergabung, saya ingin sampaikan di saat Anda bergabung dalam PKN, di saat itu pula Anda adalah bagian warga dari PKN. Rumah Nusantara ini adalah rumah Anda juga, sama seperti saya, sama seperti kayak Pak Otak Blank, sama kita persis. Artinya mari kita mewartakan ya kabar Nusantara ini bahwa inilah rumah bersama kita kan betul. Ya. Jadi tidak ada yang saling mengkotak-kotakan satu dengan yang lainnya. Iya, karena kalau dalam perjuangan ada misi tersembunyi di dalam.
perjuangan itu tidak akan pernah berhasil. Artinya Pak Waketum berangkat dari pengalaman sejumlah partai-partai selama ini yang terjadi dualisme kan ya, bahkan mereka sampai ke bahkan bukan cuma partai, organisasi yang lain masyarakat semua. Bahkan karena sampai organisasi agama pun bisa ada dualisme. Ini Indonesia, come on man. Kita juga harus berubah. Kalau kita bikin dualisme terus, kapan jadinya perjuangan kita kan? Iya, gitu. betul. Nah, terus saya mau tambahkan tadi juga ada yang ketiga tentang warna hijau. Oh iya. Dan bintang tadi kan. Jadi warna hijau itu mewakili religi. Biar bagaimanapun kita adalah negara ketuhanan. Iya. Indonesia mengakui ketuhanan, bukan negara ateis yang tidak percaya Tuhan. Iya. Sehingga apapun juga tetap kita menempatkan Tuhan selalu dalam bagian perjuangan kita. Bintang 5 itu kita bisa memaknai sebagai sebuah yang tertinggi, ya. Mau berjuang sampai di antara bintang-bintang, ya kan? Jadi banyak hal, tapi yang pasti di dalam logo hijau itu adalah bentuk bagaimana agama selalu berada bersama-sama dengan kita. Sebagai orang yang beragama, orang di dalam PKN tentu tidak boleh sampai menghilangkan unsur itu. Tapi kita tidak memakai kalimat nasionalis religius seperti itu, karena menurut saya seseorang yang menjadi warga negara Indonesia otomatis dia harus nasionalis dong. Iya. Dan dia juga harus sudah punya religi. Iya. Iya kan? Ditulis di kepala pun juga itu nasionalis itu, kalau dia nggak nasionalis sama aja kan. Nah, sementara misi kita bagaimana kita membuat orang itu merasa feels like home. Kita bicara Nusantara, orang Papua akan merasa dia bagian dari kita. Orang Aceh merasa bagian dari, mungkin saja orang Thailand dan orang Singapura, Malaysia pun merasa bagian dari kita karena feels like home, ini rumah kita. Ini Nusantara, itulah. Jadi kalau kita bicara tentang skep-skepnya adalah nasionalis, religius atau apapun itu, saya pikir itu sudah terlalu banyak dipakai dan semua orang juga tahu. Paling kalau ngeliat tagline-nya nasionalis, religius, pastilah sama. Di mana-mana juga gitu kan. Jadi kita mesti tampil beda, tapi tampil bedanya tampil yang betul-betul bisa ada makna dan itu bisa membuat orang melihat bahwa ini satu hal yang baru gitu loh. Seperti itu. Luar biasa ya. Memang motivator itu ya, pemikirannya selalu cemerlang ya. Begitu Pak Otak Blank. Pikirannya nggak ngeblank. Ya. Selalu konotasinya pingin ketawa kalau otak blank. Ya, tapi biasa ini ya begini Pak Ketum, banyak orang bertanya selama ini, kok nama channelnya Otak Blank ya? Tapi otaknya nggak blank. Saya bilang begini, sebetulnya nama Otak Blank itu tujuannya untuk meluruskan otak-otak yang blank di sana. Nah, itu bentuk dari kreativitas. Dan menurut saya sih satu yang namanya kreatif tidak harus tampilannya tuh kaku. Apapun dalam penampilan itu yang penting menjadi sorotan, menjadi daya tarik. Itu sebetulnya bagian dari kreativitas. Jadi banyak orang yang selalu berpikir bahwa misalnya mau bikin lambang harus kotak, harus bulat itu terlalu kaku. Kadang ada orang cuma titik apa kan. Tapi akhirnya menjadi ini atensi orang untuk melihat. Ini kan? Tergantung saraf Pak Ketum. Kalau ada saraf kreatifnya itu tertutup, maka jadi kaku itu. Pantas kalau saya lihat beliau dalam wawancara kadang kalau pakai kacamata, langsung saya ingat Otak Blank karena kacamatanya itu. Tapi keren. Luar biasa ya makna dari logo atau lambang Partai Kebangkitan Nusantara ya. Jadi betul-betul ingin sebetulnya mau menghangatkan kembali tentang kejayaan Nusantara pada masa lalu, supaya para generasi kita ini betul-betul tahu bahwa ternyata Nusantara ini pernah berjaya gitu kan. Betul. Lalu yang berikut tadi itu soal bahwa kita sebetulnya ini bangsa ini sudah ada pada titik terjadinya degradasi nilai ya. Bahwa ada pengkotak-kotakan satu dengan yang lain karena mungkin ini pengaruh kepentingan kali Pak Ketum ya, sehingga kita ingin di dalam logo itu juga memberikan suatu penjelasan pesan komunikasi kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh ada pengkotak-kotakan ya. Betul sekali. Kita tidak boleh ada faksi-faksi ya, supaya bangsa ini bisa maju gitu kan, termasuk dalam sebuah organisasi ya kan, termasuk organisasi PKN ini juga kan begitu. Betul. Nah, terus juga tadi itu ada terkait dengan bahwa ya bagaimanapun juga bangsa ini adalah bangsa yang percaya ya bahwa kita ini berketuhanan ya. Jadi asasnya itu kan jelas Pancasila kan. Makanya ada juga pesan komunikasi seperti itu di sana gitu. Jadi menurut saya ini
suatu pesan logo yang sangat dahsyat sebetulnya Pak Waketum. Kalau ini dijalankan betul-betul, saya kira partai ini bisa berkembang ini Pak Waketum. Atau gimana? Memang situasi sekarang kita juga harus pahami bahwa anggaplah dalam membuat sebuah partai terus memperjuangkan aspirasi itu adalah kita lagi berperang. Kalau teori Sun Tzu kan kita harus mengenal diri kita, mengenal lawan kita baru kita bisa menang. Ya kan? Kita kenal dulu kita ini siapa. Indonesia ini kan sebetulnya masih masuk dalam kategori developing country. Developing artinya negara yang masih berkembang. Beda sama development country. Development itu negara maju. Amerika, Inggris, China, itu developing country. Apa yang membedakan itu? Developing country, dia masih berkembang. Masih banyak orang yang berada di dalam taraf kemiskinan. Berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang isi perut atau logistik. Ada pepatah yang katakan bahwa logika tapi tanpa logistik anarkis. Ya. Artinya bahwa bagaimana kita memaksakan orang berpikir logika, sementara logistik ini sendiri belum terisi dengan baik. Nah ini tantangan besar kita bahwa apabila kita bisa mengejar itu, ya meningkatkan PDB kita, bagaimana income kita, devisa kita bisa kita naikkan, pendapatan per kapita kita pun juga bisa berada dalam tahap yang normal, maka disitulah masyarakat Indonesia mulai berpikir secara rasional. Kalau sekarang kita harus terbuka bahwa situasi itu terlalu tergantung dari bagaimana isi perut, dan itu salah satu situasi yang sangat gampang untuk orang-orang dari eksternal sana memecah belah Indonesia. Ya, bisa saja, mohon maaf nih, kita dalam konteks yang lebih spesifik ada perbedaan dalam satu religi tapi ada kotak misalnya. Belum tentu ini yang mereka perjuangkan adalah betul-betul bisa jadi mereka diadu domba oleh negara luar yang notabene bukan sama religi sama yang lagi diperdebatkan. Memecah supaya jangan negara kita tuh maju. Sebetulnya kalau kita cerdas, kita berpikir bagaimana menghilangkan hal-hal yang sifatnya dualisme yang beda kepentingan. Tetapi banyak juga di dalam internal di Indonesia ini menganggap itu cuma sebagai sebuah demokrasi. Demokrasi itu tidak ada yang salah. Tapi demokrasi yang betul adalah demokrasi yang sehat, yang menjaga etika, ada batasan-batasan. Tapi yang terjadi di Indonesia kan seperti yang kita lihat, kadang sudah sangat berlebihan dan sudah bahkan mencakup orang-orang yang sebetulnya tidak mengikuti politik, tidak mengerti apapun tentang yang namanya kepentingan-kepentingan pemerintah pada saat itu, semua tercakup. Nah, ini yang menjadi satu bahaya laten negara kita. Tapi kalau menurut saya kunci utama dari itu adalah bagaimana kita bisa mengejar kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu akan terbentuk dengan dimana ada orang pengangguran semakin berkurang, ya, jobnya semakin banyak, pekerjaannya semakin banyak untuk bisa didapatkan oleh orang-orang yang masih nganggur. Begitu mereka mendapatkan pendapatan, mereka akan sibuk untuk bekerja. Mereka akan mulai pelan-pelan aman dengan isi perut. Otomatis kriminalitas pun akan semakin menurun. Tapi pada waktu orang nganggur, di situ ada kesempatan di mana akan diadu. Nah, negara kita itu butuh persatuan. PKN tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan saat ini. PKN akan suatu saat memperjuangkan itu pada waktu sudah berada di parlemen atau sudah berada di eksekutif, ya. Tetapi paling tidak sekarang semangatnya kita adalah bagaimana kita bisa mempersatukan semangat kita yang mungkin selama ini sudah terpecah-pecah karena kepentingan-kepentingan tertentu kelompok baik dari internal maupun dari eksternal, yang dimana kita semakin hari semakin bertumbuh untuk memperjuangkan hal itu. Jadi saya pikir bahwa dalam konteks tertentu kita boleh tampil santai, kita boleh tampil bercanda, bahkan kalau bisa kita sama seperti yang lain. Tapi dalam konteks tertentu kita bicara keseriusan, kita bicara tentang bagaimana visi dan misi partai ini jelas ke depan seperti apa. Kita bicara tentang bagaimana merestrukturisasi apa yang selama ini sudah pecah akibat dari perbuatan-perbuatan orang-orang, oknum-oknum, kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Seperti saya terkesima Pak Waketum. Pidato tanpa teks. Baik, sebelum memainkan atraksi sulapnya ya, mungkin Pak Waketum mau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Indonesia ataukah teman-teman yang berada di luar negeri, mungkin ajakankah atau seperti apa, ya kan, silakan. Baik, terima kasih buat teman-teman yang menonton videonya sahabat saya ini Otak Blank.
Yang pertama jangan lupa subscribe, itu penting sekali. Tombolnya di bawah ini ya, ada centangnya sekalian biar diikuti terus ya. Jadi Pak Otak Blank tolong diisi tangan saya di bawah ya. Ya itu pertama dulu nih. Pak ketemu juga nih punya channelnya. Ya kan? Berarti bisa diposting juga berarti. Oh iya, nanti diposting itu. Ya. Dan yang berikutnya saya cuma ingin sampaikan bahwa sebetulnya PKN ini hadir bukan sebagai pesaing, bukan sebagai sesuatu yang ingin untuk membuat perbedaan. PKN ini cuma ingin bagaimana mengangkat kembali semangat kejayaan Nusantara. Di mana teman-teman yang selama ini mungkin belum merasa, saya ini dari luar daerah jauh di timur. Saya dari dari Maluku Tenggara, dari Maluku yang notabene kita sudah perbatasan dengan Papua. Kadang kita di Indonesia Timur ini kan tidak merasa kita bagian dari kelompok-kelompok tertentu, kita cuman bagian dari ya di pinggir-pinggirnya gitu loh. Tapi dengan PKN ini hadir dari ujung Papua sampai ujung Sumatera, semua merasakan bahwa mereka adalah bagian penuh dan inti dari rumah Nusantara ini. Harapan saya bahwa baik teman-teman yang ada di dalam negeri maupun yang di luar, teman-teman yang lagi bekerja di luar atau lagi tinggal di luar sana, saya ingin kalian mengikuti terus apa yang menjadi perkembangan PKN. Apabila dari hati yang paling dalam kalian melihat bahwa ada hal yang positif, ayo kita sama-sama gabung. Ini rumah kalian juga. Masih ada kursi kosong nggak Pak? Supaya bisa teman-teman mungkin kau gabung kan? Kalau di sini kan kita dengan motonya gotong royong dan berdikari. Ya, gotong royong dan berdikari adalah bahasa asli nasional. Dan itu merupakan satu bentuk bagaimana kita bekerja sama. Kalau kita di kampung kan, biasanya kita kan kadang-kadang, ayo semua di desa masing-masing pergi bersihin lapangan, mau ada 17 Agustus. Kita kan kalau kita berdua orang kampung kan, Otak Blank kan, gitu. Atau nanam padi, biasanya tuh bareng-bareng itu, ya kan. Pada waktu itu terjadi, apa yang kita lihat? Ada persatuan di situ. Iya. Makanya kita bicara tentang Mitreka Satata, bersatu dalam persahabatan. Mitreka Satata ya. Bersatu dalam persahabatan. Seorang sahabat akan menolong sahabatnya dengan tulus hati. Di saat dia bilang dia sahabat, tapi dia memperhitungkan banyak hal termasuk material, dia bukan sahabat. Itu bukan sahabat. Orang sahabat adalah bagaimana dengan tulus, bukan dengan mulus. Dia betul-betul bagaimana saling membantu bersatu untuk mendapat satu tujuan yang sama gitu loh. Jadi kebersamaan kita dilandaskan sama persahabatan. Persatuan kita terbentuk dalam persahabatan. Semoga teman-teman yang menonton video ini, channel dari Otak Blank ini juga bisa merasakan apa yang mungkin sekarang kita rasakan bersama di sini, bahwa tujuan kita adalah bagaimana kita ingin kembali mempersatukan perbedaan-perbedaan yang selama ini sudah ada. Berbeda itu sangat indah sebetulnya. Yang jadi masalah adalah pada waktu dipecah-pecahkan. Perbedaan itu tidak masalah. Waktu dipecah-pecahkan itu yang jadi masalah. Karena kalau tanpa perbedaan tidak ada warna. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang kita mau cuman kita kelompok ini aja, maka tidak akan pernah ada warna di sana. Tapi pada waktu ada warna di situ, ada kebersamaan, ada saling toleransi, ketemu baik antar suku, antar umat beragama, dan itu berada dalam rumah Nusantara, di dalam PK ini. Begitu indahnya kehidupan kita kan. Nah itu luar biasa. Saya mau hampir menangis Pak Bakti. Tahan dulu, tisunya lagi habis. Tisu lagi habis ya. Luar biasa ya. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat sebangsa tanah air mau bergabung, nanti ketemu dengan wakil ketua umum yang masih muda ini ya. Luar biasa. Nah, banyak orang yang belum mengenal beliau ini secara kalau soal politik kan mungkin banyak yang mengenal ya, motivasi juga mungkin banyak orang mengenal. Tapi ada hal yang orang belum tahu, yakni pesulap. Beliau ini bisa mematahkan besi loh. Waduh. Nah, di depan saya sekarang ini ada sebuah besi ya yang akan beliau patahkan nanti. Ya kan? Cuman dengan gini-gini aja bisa. Nggak, jadi begini, saya ingin tambahkan bahwa sebetulnya saya bukan pesulap, tapi saya bisa memainkan beberapa sulap yang amatir. Itu ceritanya saya dulu suka mengikuti kelompok yang memberikan penghiburan dan bantuan untuk rumah yayasan yatim piatu. Saya waktu di Surabaya ada beberapa yayasan
yatim piatu maupun juga panti jompo ya, panti asuhan. Salah satunya Don Bosco, saya masih ingat betul itu. Nah, peran saya pada waktu itu menghibur anak-anak yatim piatu itu. Dari saya karena dikasih talenta sama Tuhan, bisa main musik, bisa nyanyi, dan akhirnya diajari, ayo Ger, kamu sekali-kali main sulap dong. Kadang-kadang atensi sulap itu buat anak-anak terhibur. Dari situlah saya belajar, ya. Saya belajar untuk bagaimana bisa menghibur anak-anak di panti asuhan itu. Sekaligus sebetulnya ingin merasakan apa yang menjadi psikologi mereka, itulah. Dan itu luar biasa. Di saat dimana kita bisa berbagi dengan orang-orang yang sebetulnya seperti itu, kita akan sangat berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan bahwa kita masih bisa jauh lebih baik. Ya, karena sebetulnya apa sih inti kebahagiaan? Cuman rasa syukur. Kalau kamu rasa syukur, aku rasa kamu nggak ada punya perasaan stres lagi sama masalah kamu. Tapi kalau manusia yang selalu merasa kurang terhadap, manusia itu cenderung selalu merasa kurang terhadap apa yang belum dimiliki, tapi tidak bersyukur terhadap apa yang sudah dia punya. Betul, Bapak Ketum. Ya kan? Bapak Ketum, lebih mudah membagi uang 100.000 Betul. dibanding kita membagi uang 10 juta. Betul. Kalau kita bagi. Ya, karena saya kasih contoh nih. Ini cerita, ini kisah sudah berapa kali saya dengar di YouTube channel. Ada seorang perempuan yang dia mau pergi makan sama teman-temannya di restoran. Tapi sebelum dia pergi siang, paginya dia pergi ke pasar. Sampai di pasar ada orang tua yang jualan makanan, jualan sayur lah gitu. Dia tanya harganya berapa? Si orangnya bilang 20.000. Dia bilang enggak, 5.000. 5.000 saya ambil 3. Saya ada uang 15.000. Si orang tua itu kasihan karena dia berpikir daripada nanti tidak laku, dengan terpaksa dia ya udahlah untuk penglaris. Dikasihlah uang 15.000, dapatlah itu buah 3 biji. Dia dengan senang naik ke mobil, merasa sudah bangga karena bisa menawar serendah mungkin dari bapak tua ini. Dan siang dia pergi makan di restoran sama teman-teman. Habis makan, dia bayar, habisnya sekitar 500.000. Dia masih tambah lagi 50.000 untuk tips ke waitersnya. Ini dengan bangga dia mau tunjukkan bahwa ini loh saya kasih tips. Padahal pelayan itu tidak membutuhkan 50.000 itu. Bahkan pemilik restoran sudah kaya. Nah itulah kita manusia. Kita kadang-kadang menekan orang yang susah dan bangga bahwa kita sudah berhasil menawar serendah mungkin. Padahal bagi mereka itu sudah segala-galanya buat mereka. Kita malah menekan. Tapi kita foya-foya di tempat lain yang dimana itu bukan sebetulnya ini kita. Nah inilah manusia. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita mau melakukan kebaikan, kadang-kadang cobalah hati kita tuh lebih kita buka dan kita lihat di mana orang yang betul-betul membutuhkan, mana orang yang tidak membutuhkan. Itu kita kadang-kadang sering salah di situ. Pak otak blank. Jangan nangis sekarang nggak ada tisu. Lupa sulapnya. Bapak sudah 2 kali hampir nangis. Ini lagi ditunggu-tunggu ini ya. Ribuan penonton otak blank lagi nunggu-nunggu ini apa namanya sulapnya Bapak Ketum ini. Ya silakan Bapak Ketum, saya mau kasih besi dulu ini ya. Ini sendok. Beliau sudah berapa kali minta saya ajar, tapi saya belum mau ajar karena biar penasaran, rupanya malah disuruh ditodong di dalam wawancara ini. Oke deh, saya tunjukin aja. Misalnya ini kan sendok nih kan, terus nah ini sendok lurus ya kan. Kita kan cuma tinggal putar-putar gini aja nih, putar. Nih kan, putar tangan saya gini, putar. Nah, udah bengkok. Gitu. Ini amatir aja, semua orang juga bisa bikin ya. Jadi saya cuma tunjukin karena ini todong langsung, ya kan. Kita balikin ya. Kita balikin aja, tarik pelan-pelan, ada lurus lagi. Saya jadi melihat ekspresi kalian berdua seperti waktu saya main di panti asuhan berapa tahun lalu. Tapi bukan berarti loh gini loh. Coba saya gini. Otak blank. Ini nggak bengkok-bengkok loh. Ini kenapa? Karena otak blank tidak pakai hati. Oh, itulah ilmunya tadi. Kalau pakai hati nggak perlu digoyang. Cuma diginiin aja, lihat nih. Ini langsung bengkok ya. Ini kan tidak pakai hati. Ini kalau pakai hati begini. Jadi kalau kita pakai hati, semua barang benda mati pun bisa kita arahkan sesuai keinginan kita. Waduh. Saya cukup sudah wawancara. Takut saya. Bisa leher saya nanti bengkok. Hari ini bengkok ini besi ya, sendok ini. Besok leher saya yang bengkok.
Luar biasa. Ya, dalam politik juga ini kan Pak Waketum Iya. perlu juga hiburan kan ya. Ya betul. Jadi nggak monoton harus tegang mulu ya kan, berpikir keras terus. Perlu juga ini refreshing, relax otak kan. Ya kan Indonesia ini kan menganut sistem senioritasnya terlalu kuat. Orang kalau belum kelihatan mukanya agak-agak ini apa keriput, rambutnya kurang putih, selalu akan melihat orang yang kulitnya masih kencang, rambutnya masih tampilan kita dianggap masih cuma untuk suruh-suruh. Iya. This is Indonesia. Kita harus merubah itu. Kalau kamu punya kemampuan, orang nggak akan nanya kamu usia berapa gitu. Ada banyak orang tua juga tapi dalam pikiran masih kayak anak-anak. Kenapa? Karena tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Catat itu. Inilah motivator sesungguhnya. Ikuti terus Facebooknya, Facebook motivator beliau. Ya. Coba sebutin nama Facebooknya silakan. Ya nanti. Di bawah ini, Di bawah ini ya. Sengaja saya bikin gini biar nanti yang editnya yang tanggung jawab. Jadi tua itu pasti, Tua itu pasti. tapi dewasa itu Pilihan. Adakah kata-kata motivasi lain? Ya. Jadi Mumpung masih ada oke. waktu. Terakhir, banyak orang yang bangga dengan titelnya. Iya. Banyak orang yang bangga dengan pencapaian sekolahnya, akademisinya. Belum tentu itu segala-galanya. Ijazah kita hanya berupa kertas biasa. Kita terdidik atau tidak terdidik tergantung dari tingkah laku kita dan karakter kita. Itu. Luar biasa ya. Memang motivator itu ya, gagasan idenya selalu ada saja. Ya. Saya beruntung sekali ya bisa bersahabat dengan beliau nih. Meskipun belum lama ya. Kurang lebih sekitar 2 bulan. Ya, kita kenal baru 2 Tapi bulan. seperti sudah bertahun-tahun. Luar biasa ya. Anda kalau berteman sama beliau, apalagi mengikuti channelnya nanti ya di Facebooknya, Anda nggak rugi ya. Perlu bergaul berteman sama orang-orang yang wawasannya luas, hatinya luas, pikirannya luas juga ya. Jangan sampai sempit ya. Tuh, boleh sempit dong. Baik ya, Pak Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, terima kasih atas waktunya sudah Terima memberikan kasih. penjelasan terkait dengan logo Partai Kebangkitan Nusantara. Semoga sahabat-sahabat sebangsa dan tanah air ya maupun juga teman-teman di luar negeri tertarik bergabung bersama PKN ya. Thank you. Dan memahami tentang logo ya, mengapa logo ini dibuat seperti ini. Betul. Bukankah begitu? Betul sekali. Betul sekali. Siap. Sampai jumpa. Mitreka Mitreka Satata. Begitu kan? Bersatu dalam Ulang. Bersatu dalam. persahabatan. Oke. Mitreka Satata. Bersatu dalam persahabatan. Ulang. Ulang lagi. Otak blank terlambat. Ya. Satu, dua, tiga. Mitreka Satata. Bersatu dalam persahabatan. Mantap. Ulang. Saya sembarangan. Otak blank Nggak hampir apa-apa. nangis jadi. Ini justru ini yang menarik ini, yang ulang-ulangan nanti yang menjadi nonton ya. 1, 2, 3. Mitreka Satata. Bersatu dalam persahabatan. Mantap. Itu baru benar. Itu baru benar. Mantap.